Eee, Sebelumnya selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mungkin kita masuk ke sesi kedua ya pada hari ini untuk membahas tentang KUP. Semoga Bapak, Ibu tetap semangat meskipun sudah menjelang hari raya Idul Fitri maupun ada yang mau persiapan mudik ya. Jadi, pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan lagi pembahasan tadi terkait sesi pertama. Di sesi kedua juga akan membahas tentang, KUP juga, yaitu, ketentuan umum untuk perpajakan. Nah, pada sesi ini kita akan melanjutkan terkait ketentuan dari pembukuan. Nah, di mana untuk pembukuan itu, antara lain sekurang-kurangnya terdiri dari catatan harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan penjualan, serta pembelian. Jadi ketika kita nanti membuat sebuah pembukuan, itu harus ada namanya neraca Bapak Ibu maupun laba rugi. Nah, itu harus disiapkan minimal itu. Misal Bapak Ibu, lah maksimalnya gimana Pak ya? Bagusnya nanti ada CAL kah Bapak Ibu, catatan atas laporan keuangan, ada laporan perubahan ekuitas, ada perubahan arus kas, dan ada penyusutan aktiva dan sebagainya. Tapi kalau paling penting hanya 2 itu saja, yaitu neraca maupun laba ruginya. Nah, yang kedua untuk pembukuan itu sendiri wajib disimpan, yaitu selama 10 tahun. Jangan sampai ketika Bapak Ibu sudah membuat pembukuan, besoknya lupa, besoknya keselip, besoknya ke-delete. Nah, itu jangan sampai karena, harus disimpan. Catatan atau laporan keuangan yang Bapak Ibu buat harus disimpan selama 10 tahun. Nah, kalau lebih dari 10 tahun gimana Bapak Ibu ya? Karena sebenarnya zaman sekarang kan sudah bisa menyimpan filenya dengan flash disk atau ke hard disk ya kan? Jadi tidak usah yang berat-berat. Kalau dulu mungkin sudah dihancurkan aja kalau lebih dari 10 tahun karena ya tidak digunakan lagi kan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ketiga, ketika Bapak Ibu membuat sebuah pembukuan ya, atau menjurnal atau membuat pembukuan itu kan standarnya bukan undang-undang perpajakan Bapak Ibu, tapi yang Bapak Ibu gunakan dalam sebuah pembukuan itu adalah undang-undang yaitu PSAK atau Standar Akuntansi Peraturan Standar Akuntansi dari Keuangan. Yang keempat, sebuah pembukuan itu harus mempunyai iktikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jangan sampai pembukuan yang dibuat Bapak Ibu tuh sebenarnya rugi, tapi perusahaannya dibuat untung, atau perusahaan sebenarnya untung, tapi dibuat seakan-akan rugi atau untungnya dikit. Nah, jadi Bapak Ibu harus mencerminkan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang disembunyikan. Lebih baik seperti itu daripada nanti malah ketahuan dari orang pajak dan Bapak Ibu mendapatkan sanksi denda yang lebih besar. Yang kelima, tentunya nanti, diselenggarakan di Indonesia, penulisannya bisa menggunakan huruf Latin, atau mungkin angka Arab, atau mungkin mata uang rupiah, atau bahasa Indonesia, atau mata uang bahasa asing, yang tentunya harus seizin dengan Menteri Keuangan. Dan yang keenam adalah, Bapak Ibu bisa menggunakan asas, accrual basis atau accrual cash basis. Nanti Bapak Ibu boleh menentukan dari awal, jangan sampai ketika Bapak Ibu sudah membuat sebuah pembukuan, nanti setiap setengah tahun Bapak Ibu berubah. Pertama accrual basis, kedua cash basis. Nah, itu jangan sampai, jangan pelin-pelan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ketika sudah menggunakan satu cara, ya gunakan satu cara tersebut sampai selesai, seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu mau melakukan perubahan metode, nah jangan lupa di sini Bapak Ibu harus minta izin dulu ke Dirjen Pajak terkait perubahan dari tata cara pencatatannya untuk pembukuan dari Bapak Ibu, seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya ada pembukuan dengan mata uang asing? Nah, sini jelaskan bahwa jenis bahasa asing dan satuan mata uang asing ini diperbolehkan, yaitu bahasa Inggris dan juga dolar US ya. Di mana wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang asing antara lain yang pertama adalah wajib pajak dalam rangka PMA, penerimaan modal asing, yang tentunya dia beroperasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu ya mengikuti undang-undang dari PMA. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi dan berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan juga gas bumi. Yang ketiga, wajib pajak kontrak, di mana kontraktor kerjasamanya ini yaitu beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, BUT atau Badan Usaha Tetap, sebagaimana yang dimaksud ini dalam pasal 2 ayat 5 UU PPH atau sebagaimana diatur dalam perjanjian penghindaran pajak
berganda atau biasa disebut kalau dalam perpajakan itu Bapak Ibu namanya P3B. Nah, yang kelima yaitu wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya, baik itu sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Nah, ke kelima kriteria ini apabila semua tercukupi atau semua sudah masuk dalam kriteria ini, maka Bapak Ibu boleh menggunakan pembukuannya menggunakan mata uang asing atau bahasa Inggris dan juga dolar USD seperti itu. Nah, yang keenam, ini ternyata ada lagi Bapak Ibu ya, sampai ke-8 itu kontrak investasi kolektif atau KIK, di mana di situ yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uangnya adalah pakai uang dolar, uang Amerika. Dan tentunya sudah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal atau lembaga keuangan tentunya sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan dari pasar modal. Yang ketujuh, wajib pajak yang tentunya dia berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak atau biasa disebut dengan subsidiary company yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk atau parent company di luar negeri, yang tentunya di sana pasti punya hubungan istimewa dong, ya kan? Sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan juga huruf B Undang-Undang PPH. Dan yang ke-8, wajib pajak di sini wajib menyelenggarakan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya, yaitu menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan yang pastinya berlaku di Indonesia. Nah, misalnya gimana nih Bapak Ibu mau melakukan perubahan metode pembukuan. Nah, di sini perlu diingat ada beberapa kriteria kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan perubahan metode untuk pembukuan. Pertama, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku tentunya harus mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pajak. Jangan sampai Bapak Ibu sudah merubah-merubah tapi ternyata nggak diperbolehkan sama Ditjen Pajak atau belum mendapatkan persetujuan. Jadi di situ Bapak Ibu harus mengajukan persetujuan dulu Bapak Ibu ke Dirjen Pajak itu sendiri. Yang kedua, yaitu adalah untuk permohonan persetujuan perubahan pertama terkait wewenang penerbitan keputusan persetujuan pastinya ada di kepala KPP. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengajukan ke DJP ya kan berarti kan Bapak Ibu mengajukan dulu ke KPP itu ya untuk permohonan persetujuan perubahan pertamanya dan wewenang penerbitannya nanti adalah kepala KPP lah yang nanti akan memutuskan. Yang ketiga, sedangkan yang kedua dan seterusnya, wewenang penerbitannya dilakukan lagi oleh Kanwil DJP. Jadi urutannya dari KPP nanti ke Kanwil yang memutuskan. Nah, yang terakhir adalah di Kanwil DJP. Nah, jangka waktu penyelesaiannya berapa lama? Jangka waktu penyelesaiannya ini paling lambat 2 bulan Bapak Ibu setelah permohonan Bapak Ibu yang Ibu berikan ke KPP dan Kanwil DJP sudah lengkap. Nah, contohnya ini adalah wajib pajak yaitu dalam tahun 2008 ini menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straight line metode. Nah, jika dalam tahun 2009 wajib pajak tersebut bermaksud mengubah metode penyusutannya, yaitu aktiva dengan metode penyusutan saldo menurun atau declining balance metode, maka di sini wajib pajak harus minta persetujuan Bapak Ibu terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Pajak yang diajukan sebelumnya dimulai dari tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasannya kenapa dilakukan perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut itu apa, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh terkait bagaimana pengajuan untuk perubahan metode pembukuan, yaitu untuk mengajukan metode penyusutan perubahan dari garis lurus menjadi ke saldo menurun Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembukuan terpisah, di mana wajib pajak di sini harus menyelenggarakan juga pembukuan terpisah. Dalam hal apa? Di mana dalam hal ini diatur dalam pasal 27 Bapak Ibu PP 94 tahun 2010, di mana wajib pajak yang memiliki usaha penghasilannya dikenai PPh final dan juga tidak final. Nah, itu harus punya pembukuan yang terpisah itu. Yang kedua, wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek dan juga bukan objek pajak. Dan yang ketiga, tentunya wajib pajak yang mendapatkan dan juga tidak mendapatkan fasilitas perpajakan. Sebagaimana ini diatur dalam pasal 31A UU PPh itu sendiri Bapak Ibu. Seperti itu.
Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada pasal 27 ayat 2 PP nomor 94 tahun 2010 bahwa terkait biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka perhitungan besarnya PPh, maka pembebanannya bisa dialokasikan Bapak Ibu secara proporsional. Nah, biaya bersama ini berhubungan dengan apa? Biasanya berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih atau memelihara. Biasanya kalau dalam perpajakan sebutnya adalah 3M, yaitu untuk suatu penghasilan dan juga penghasilan lainnya. Dan biaya-biaya bersama ini nantinya menjadi dasar dari alokasi pembebanan, yaitu biaya bersama setelah dilakukan penyesuaian dari koreksi fiskal nanti akan disesuaikan dengan undang-undang PPh dan juga peraturan dari pelaksananya. Nah, contoh pembukuan terpisah itu bagaimana sih, Pak? Nah, ini kita akan bahas bareng-bareng Bapak Ibu ya. Bahwa dalam pasal 27 ayat 2 PP nomor 94 tahun 2010, contohnya di sini ada PTA Bapak Ibu, di mana PTA di sini bergerak dalam bidang usaha yang penghasilannya dikenakan PPh yang bersifat final ya dalam suatu tahun di mana PTA ini ternyata memperoleh penghasilan bruto dari dua penghasilan, baik dia penghasilan final maupun tidak final. Di mana penghasilan final yang diperoleh itu jumlahnya adalah sebesar 300 juta. Dan penghasilan PPh yang tidak final yang diperolehnya adalah sebesar 200 juta. Otomatis kita akan mengetahui dong bahwa jumlah omset atau penghasilan brutonya adalah untuk final ditambah tidak final adalah 500 juta ya kan. Apabila biaya-biaya bersama tidak dapat dipisahkan setelah dilakukan penyesuaian fiskalnya adalah sebesar 250.000, maka biaya yang boleh dikurangkan seperti apa? Yaitu adalah 2/5 ya kan, dikali dengan 250.000 atau 100.000 Bapak Ibu seperti itu. Nah 2/5 itu dari mana 2? 2 itu dari penghasilan PPh yang tidak final Bapak Ibu. Jadi 2/5, 5 itu kan jumlah total dikali 250.000 seperti itu. Jadi ketemulah biaya yang boleh dikurangkan adalah 100 juta. Nah, lanjut adalah sanksi yang berkaitan dengan pembukuan atau pencatatan. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan sanksi nih apabila Bapak Ibu seharusnya punya pencatatan atau mungkin harusnya punya pembukuan tapi hanya melakukan pencatatan saja. Nah, sanksinya apa sih Bapak Ibu? Di sini dijelaskan bahwa dalam pasal 13 ayat 3 ya, dan pasal 13 ayat 1 huruf D di UU KUP menjelaskan apabila kewajiban pembukuan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang, maka bisa keluar namanya SK PKB ya, surat keterangan kurang bayar ini, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan, yaitu ada sanksinya bisa mencapai 3, yaitu pertama yang 50%, apabila pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak, yang kedua 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, dan tidak kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi atau kurang disetor. Jadi, nah bisa dilihat dari klasifikasinya Bapak Ibu ya. Dan terakhir adalah 100% juga untuk biasanya pajak pertambahan nilai barang, yaitu transaksinya berkaitan dengan pajak pertambahan nilai barang, jasa, pajak atau mungkin dia transaksinya terkait penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar, seperti itu Bapak Ibu. Untuk, Pak Andi nanti materinya dikirim sama, ini ya, panitia. Harusnya sudah dikirim, nanti akan dikirim sama panitia Pak Andi. Lanjut terkait sanksi yang berkaitan dengan pembukuan atau pencatatan, yaitu setiap orang yang karena ya ini, bisa karena apa nih Pak? Misalnya sanksi yang berkaitan dengan pembukuan atau pencatatan, bisa karena dalam pasal 38 huruf B UU KUP menjelaskan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya menyampaikan SPT atau lupa gitu untuk menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar ya, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Nah, itu bisa dikenakan sanksi Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah sehingga dia dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Yang ketiga, perbuatan tersebut ternyata merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A. Dan yang terakhir adalah didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang, yang tidak atau kurang dibayar paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang, yang tidak atau kurang dibayar. Atau mungkin di sini pidana kurungannya paling singkat 3 bulan atau paling lama adalah 1 tahun. Nah, ini adalah sanksinya Bapak Ibu untuk pidana karena kealpaan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut nih,
Sanksi lagi yang berkaitan, dengan pembukuan atau pencatatan. Apabila tadi ya, memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau mungkin dipalsukan, seolah-olah benar atau mungkin itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, itu bisa diberikan sanksi Bapak Ibu. Jadi hati-hati sekali dalam melakukan pencatatan atau pembukuan. Selanjutnya tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia dan dia tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain. Nah, ini juga bisa bisa dikenakan sanksi Bapak Ibu yang berkaitan dengan pembukuan atau pencatatan. Yang H, tidak menyimpan Bapak Ibu buku catatannya ataupun dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11. Ini juga akan nanti bisa dikenakan sanksi pidana karena kealpaan. Yang mana ini sudah diatur dalam apa? Dalam pasal 38 huruf B UU KUP itu sendiri Bapak Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya terkait penetapan dan juga ketetapan dari pajak. Nah, landasan hukumnya apa? Pasal 12 sampai dengan pasal 17E UU KUP. Nah, di mana surat ketetapan pajak ini biasanya disebutnya adalah surat SKP dan juga diatur dalam apa? Diatur dalam pasal 1 Bapak Ibu angka 14 dan pasal 12 ayat 1. Nah, biasanya nih Bapak Ibu sering dengar nih tadi yang saya sebutkan SK. Nah, ada yang namanya SK PKB. Apa sih SKPKB? SKPKB itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, ya Bapak Ibu diingat-ingat kembali ya. SKPKB itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, ini biasanya Bapak Ibu kalau pengen tahu lebih spesifik lagi, pengen memahami lebih dalam lagi, Bapak Ibu nanti bisa baca tuh di pasal 13 di UU KUP. Nah, yang kedua, ada namanya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, singkatannya nih kalau kita bacanya panjang ya, singkatannya SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, ini detailnya atau rincian uraiannya biar Bapak Ibu bisa lebih memahami lagi atau pengen memahami lebih dalam, bisa langsung lihat di pasal 15. Ada juga namanya SKPN ya. SKPN itu singkatan apa? Surat ketetapan pajak yang nihil. Nah, ini diatur dalam apa, Pak? Diatur dalam pasal 17. Ya, ada juga namanya SKPLB. SKPLB ini singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Bapak Ibu. Nah, ini diatur dalam pasal 17 dan 17B. Nah, wajib pajak di sini wajib hukumnya Bapak Ibu membayar pajak terutang tanpa menggantungkan diri terhadap keberatan SKP seperti itu. Jadi kalau memang dia ada pajak terutang ya dibayarkan dulu baru nggak usah menunggu dari surat SKP ini muncul ya kan. Jadi Bapak Ibu bisa membayarkannya ketika ada pajak terutang melalui SSE untuk membuat sebuah surat setoran elektronik. Jadi nggak usah nunggu SKP seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait jumlah pajak terutang ini diatur juga dalam pasal 12 ayat 2 dan juga 3, di mana jumlah pajak yang terutang ini menurut SPT yang disampaikan wajib pajak dianggap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang. Kecuali apabila ternyata Dirjen Pajak ini mendapatkan bukti bahwa SPT yang dilaporkan ini ada ketidakbenaran ya. Jadi nantinya sedemikian hingga Dirjen Pajak bisa menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Jadi Bapak Ibu sudah membuat, perhitungan ya, sudah bayar kurang bayar yang ternyata dalam perhitungannya Bapak Ibu mungkin ada salah penentuan tarif ya kan, atau mungkin Bapak Ibu ada salah dalam penentuan koreksi fiskalnya. Nah itu kan bisa dikoreksi sama orang pajak Bapak Ibu. Jadi yang harusnya kurang bayarnya tadinya ada 10, ternyata setelah dikoreksi dicek ada salah ya, yang kita lakukan bisa menjadi 15. Berarti kan orang Dirjen Pajaknya bisa nih menentukan jumlah pajak terutang yang semestinya. Nah, setelah itu bisa terbitnya namanya sanksi SKB ya, SKPKB ya. Ini diatur dalam pasal 13 ayat 1 dan juga di mana SKPKB ini dapat diterbitkan Bapak Ibu dalam angka waktu 5 tahun. Apabila ternyata ada 2 kriteria nih Bapak Ibu ya. Pertama, pajak terutang ini tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain. Yang kedua, wajib pajak memperoleh NPWP atau ternyata dia mendapat pengukuhan PKP secara jabatan. Nah,
pajak kurang bayarnya ini nanti akan dikenai sanksi, tambahan sanksi bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan sejak saat terutang hingga penerbitan SKPKB-nya. Tapi sekarang sanksi bunganya di bawah 2% Bapak Ibu ya, tapi nanti Bapak Ibu lihat aja setiap bulannya akan keluar berapa sih tarif bunga per bulannya. Jadi di bawah tetap 2% seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua nih sebab penerbitan dari sanksi SKPKB ini menurut pasal 13 ayat 1 dan 3 dijelaskan bahwa SKPKB ini dapat diterbitkan ya dalam angka waktu 5 tahun apabila apa? Apabila pertama SPT yang disampaikan ini ternyata melebihi Bapak Ibu dari tanggal jatuh tempo umum dan dispensasi sesuai dengan surat teguran. Yang kedua, ternyata diketemukan kesalahan kompensasi selisih lebih pajak dari pengenaan tarif 0% untuk PPN atau PPNBM Bapak Ibu. Dan terakhir adalah pajak terutang yang tidak diketahui akibat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban terkait pembukuan dan juga pemeriksaan. Nah, ini dijelaskan juga sanksi-sanksi administrasi apa saja, yaitu dapat berupa kenaikan sebesar pertama 50% atas PPh kurang atau tidak dibayar, 100% atas PPh yang kurang atau tidak dipotong, dipungut atau disetor, dan juga 100% Bapak Ibu atas PPN atau PPNBM yang kurang atau tidak dibayar. Jadi hati-hati Bapak Ibu, sanksi administrasinya terkait kenaikan dari besaran PPh kurang tersebut atau PPN yang mungkin Bapak Ibu belum bayar. Jadi harus benar-benar diperhatikan agar Bapak Ibu di sini nantinya tidak dikenakan sanksi SKPKB ya, atau tidak terbit SKPKB itu sendiri. Nah, baik. Terkait jangka waktu penerbitan dari SKPKB ini diatur dalam pasal 13 Bapak Ibu, ayat 4 dan juga ayat 5, yaitu ketika jangka waktu 5 tahun terlampaui ya, apabila wajib pajak tersebut tidak dikenai sanksi pidana perpajakan dan SKPKB tidak diterbitkan, maka pajak terutang tersebut dalam SPT bersifat pasti. Nah, apabila wajib pajak tersebut dikenakan sanksi pidana perpajakan, maka SKPKB-nya dapat diterbitkan. Jadi tinggal Bapak Ibu langsung bayarkan aja kalau diterbitkan. Yang kedua, sanksi administrasi tentunya dikenakan sebesar 48% dari pajak kurang bayarnya itu sendiri seperti itu. Nah, jadi dasar penerbitan SKPKB dalam pasal 13 dan PMK nomor 23, garing PMK 03 garing 2008 dan juga PMK nomor 83 garing PMK 3 garing 2010. Jadi dasar penerbitannya itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama karena hasil penelitian keterangan lain. Nah, yang kedua terkait hasil pemeriksaan terhadap apa? Terhadap bukti-bukti yang ada di SPT atau terhadap yang kedua terkait kewajiban perpajakan dari wajib pajak jika SPT tidak disampaikan, seperti itu. Nah, untuk hasil pemeriksaan ini bukti permulaannya terhadap apa? Pertama, terhadap wajib pajak yang alfa dan tidak atau salah ternyata di dalam menyampaikan SPT-nya. Yang kedua, wajib pajak badan tidak memenuhi kewajiban dari pemeriksaannya tersebut. Nah, ini akan masuk ke dalam kategori hasil pemeriksaan bukti permulaan tersebut seperti itu. Nah, terkait sanksi administrasi kealpaan tadi, menurut pasal 13A menjelaskan bahwa apabila wajib pajak akibat kealpaannya melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara berikut, maka pertama dia tidak, yaitu dikarenakan tidak menyampaikan SPT. Yang kedua, dia menyampaikan SPT secara tidak benar atau tidak lengkap. Dan yang ketiga adalah melampirkan keterangan yang isinya tidak benar dan tidak dikenai sanksi, di mana nanti tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan terjadi untuk pertama kalinya. Jadi tetap ada pemakluman Bapak Ibu kalau misalnya terjadi kealpaan untuk pertama kalinya dan tidak akan diberikan sanksi pidana. Tapi kalau udah berulang-ulang pasti akan dikenakan sanksi pidana Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya wajib wajib pajak itu wajib lunasi tentunya pajak kurang bayarnya dan pasti ditambahkan sanksi kenaikan 200% yang ditetapkan melalui SK PKB itu tersebut Bapak Ibu. Nah, sebab dari penerbitan dan juga sanksi STP untuk pasal diatur dalam pasal 14 ayat 1, 2 dan juga 3 di mana Dirjen Pajak dapat menerbitkan STP nih dalam kondisi apa? Dalam kondisi ternyata PPh tersebut tidak atau kurang dibayar. Atau yang kedua, penelitian menemukan pajak kurang bayar
ternyata akibat salah tulis Bapak Ibu atau mungkin salah hitung. Di sini wajib pajak perlu melunasi pajak kurang bayar ditambah sanksi bunganya di bawah 2% ya per bulan selama maksimal sekarang 24 bulan. Sejak saat kapan? Saat terutang hingga penerbitan STP. Dan juga STP yang berkedudukan setara STP tersebut ternyata berkedudukan setara dengan SK PKB Bapak Ibu seperti itu. Nah, sebab penerbitannya dan sanksi STP. Sebab penerbitan dan sanksi STP ini diatur dalam pasal Bapak Ibu 14 ayat 1, 4, dan juga 5. Nah, Dirjen Pajak dalam hal ini dapat menerbitkan STP dalam kondisi 4. Pertama, wajib pajak sini melunasi pajak terutangnya ditambah sanksi dendanya di bawah 2% dari DPP. Yang kedua, PKP tersebut terlambat atau tidak membuat faktur pajak. Nah, ini yang bisa menerbitkan kondisi timbulnya STP-STP Bapak Ibu. Dan selanjutnya, PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, kecuali untuk unsur identitas pembeli. Dikecualikan pula unsur nama dan tanda tangan untuk PKP untuk pedagang eceran. Dan PKP yang terakhir, melaporkan faktur pajak dalam masa yang berbeda dengan masa penerbitan. STP dapat pula diterbitkan atas PKP penerima restitusi PPN masukannya yang gagal berproduksi dan PKP dikenai sanksi denda 2% per bulan dari pajak yang ditagihkan kembali sejak penerbitan dari surat keputusan terkait restitusi hingga penerbitan STP. Nah, STP tersebut atau surat tagihan pajak ini dapat diterbitkan atas wajib pajak yang dikenai sanksi denda ataupun bunga seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sebab penerbitan dan sanksi SK PKBT juga dalam pasal 15A ayat 1, 2, 3, 4 dijelaskan bahwa SK PKBT ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang. Nah, biasanya disebabkan apa nih? Nah, ini disebabkan atas penemuan data baru atau data yang semulanya belum terungkap hingga menambahkan pajak terutang. Yang kedua, wajib pajak dikenai kenaikan 100% dari pajak terutang jika data yang ditemukan melalui pemeriksaan. Jadi nggak bisa mengelak lagi Bapak Ibu ternyata ketika dalam pemeriksaan ketemu nih, pajaknya bahwa tidak sama atau tidak sesuai yang buatnya, bisa dikenakan denda sebesar 100%. Nah, wajib pajak juga tidak kenaikan jika data yang dilaporkan sendiri sebelum pemeriksaan. Nah, SKPKBT dapat diterbitkan juga setelah jangka waktu 5 tahun. Nah, apabila pertama disebabkan apabila WP dikenai pidana perpajakan. Yang kedua, wajib pajak juga dikenai sanksi bunga 48% dari pajak yang kurang bayarnya. Nah, dasar penerbitan SKPKBT ini apa, Mak? Ya, kan dalam pasal 15 dijelaskan ada beberapa dasar-dasar penerbitan dari SKPKBT. Pertama adalah hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang untuk data baru. Yang kedua itu adalah hasil penelitian atau keterangan tertulis dari wajib pajak. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini atas vonis pidana untuk perpajakan Bapak Ibu seperti itu. Nah, terkait sekarang kita akan bahas untuk pembetulan ketetapan pajak. Di pasal 16 dijelaskan bahwa Dirjen Pajak dapat membetulkan SKP, STP, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, dan surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, dan surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak, atau mungkin surat keputusan pemberian dari imbalan bunga. Nah, diakibatkan biasanya itu dikarenakan salah tulis atau mungkin ada yang salah hitung, atau mungkin kesalahan penerapan dari peraturannya. Nah, ini akan diinisiasi oleh siapa? Oleh Dirjen Pajak Bapak Ibu secara jabatan. Atau permohonan WP yang harus diputuskan dalam jangka waktu 6 bulan atau dianggap dikabulkan jika ternyata melewati 6 bulan dan penjelasan dapat diberikan atas penolakan permohonan seluruhnya atau mungkin akan diterima Bapak Ibu sebagiannya saja dari pengajuannya seperti itu. Lanjut lagi. Untuk penerbitan dari SKPLB ini juga diatur Bapak Ibu dalam pasal 17 ya, di mana di awal inisiasi ini SKPLB ini mensyaratkan adanya surat pemberitahuan oleh wajib pajak yang menyatakan adanya pajak lebih bayar tanpa permohonan restitusi. Yang kedua, langkah verifikasi di mana Dirjen Pajak ini melakukan pemeriksaan atau penelitian terkait kebenaran dari pembayaran yang sudah kita lakukan. Dan terakhir ya,
penerbitan SKPLB ini ya, apabila ternyata diketemukan kredit pajak Bapak Ibu atau pajak yang telah dibayar melebihi pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang seperti mungkin kredit PPh melebihi PPh terutang, PPN masukan melebihi PPN keluaran, PPN BM yang dibayar melebihi PPN BM terutang. Nah, dan juga SKPLB dapat diterbitkan lebih dari 1 kali. Nah, selanjutnya dasar penerbitan SKPLB ini apa? Dalam pasal 17 dijelaskan ada 3 dasar penerbitan. Yang pertama, kita akan melihat dari hasil pemeriksaan. Yang kedua, kita akan melihat dari hasil penelitian atas kebenaran pembayaran pajak. Dan yang ketiga, hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian yang kelebihan dari pembayaran pajaknya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, untuk penerbitan SKPN ini sendiri di pasal 17A jelaskan bahwa SKPN ini diterbitkan setelah pemeriksaan atau SPT apabila ternyata kredit pajaknya atau pajak yang dibayarnya sama-sama dengan pajak terutang. Atau mungkin Bapak Ibu kredit pajak sini yang dibayar dalam pajak terutang bernilai nol ini adalah secara real meliputi pertama, kredit PPh sama dengan PPh terutang, PPN masukan sama dengan PPN keluaran. PPN BM yang dibayar sama dengan PPN BM yang terutang. Nah, ini akan menerbitkan dari SKPN menurut pasal 17 ayat A. Nah, ketentuan umum restitusi, misalnya Bapak Ibu sini ketika menghitung entah PPh badan yang penghasilan atau PPN, ternyata perhitungan itu lebih bayar. Itu kan ada pilihan Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu mau restitusi atau mengambil dana tersebut, atau mungkin Bapak Ibu mau mengkompensasikan atas kelebihan tersebut ke bulan selanjutnya. Ini hanya berguna atau digunakan biasanya dalam PPh 21 ataupun PPN. Nah, di sini bagaimana sih alur prosedurnya? Pertama, wajib pajak sini mengajukan permohonan restitusi. Setelah itu, Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan ya. Setelah Ditjen Pajak ini melakukan pemeriksaan, maka keputusan diterbitkan dalam jangka maksimal 12 bulan dalam bentuk SKPKB atau SKPN atau SKPLB. Nah, jika melebihi jangka waktu 12 bulan, nah ini permohonan akan dianggap diterima dan SKPLB dapat diterbitkan maksimal 1 bulan setelahnya. Keterlambatan penerbitan SKPLB ini bisa menyebabkan wajib pajak memperoleh imbalan bunga sebesar 2% per bulan dan ketentuan yang tidak berlaku bagi wajib pajak yang dikenai pemeriksaan yaitu bukti permulaan pidana perpajakan. Nah, jika pemeriksa ternyata bukti permulaan tidak berlanjut ke penyidikan atau penuntutan atau wajib pajak divonis bebas, wajib pajak sendiri memperoleh imbalan bunga yaitu 2% per bulan selama maksimal 24 bulan sejak 12 bulan pasca permohonan hingga penerbitan SKPLB. Nah, bagaimana sih terkait penerbitan SKPKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran. Nah, ini diatur juga Bapak Ibu dalam pasal 17C ayat 1, 4, dan 5. Di sini ada alur umum alur umum dan juga kondisi khusus. Apa sih alur umum? Biasanya wajib pajak dengan kriteria tertentu mengajukan permohonan. Yang kedua, Dirjen Pajaklah yang melakukan penelitian dan SKPPKP diterbitkan maksimal 3 bulan Bapak Ibu untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Nah, kondisi khususnya apa? Yaitu paksa pengembalian pendahuluan pemeriksaan dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, jika ditemukan pajak kurang bayar, bisa nanti muncul namanya SKPKB dan wajib pajak wajib hukumnya melunasi atau ditambah sanksi dari kenaikan biasanya 100% Bapak Ibu seperti itu. Nah, lanjut, wajib pajak kriteria tertentu yang berhak atas SKPPKP. Nah, dijelaskan di sini bahwa pasal 17C di ayat 2 dan 6 ada beberapa persyaratan ya, yaitu yang pertama adalah merupakan wajib pajak memenuhi syarat berikut. Yang pertama, dia tepat waktu orangnya dalam menyampaikan SPT tahunan selama 3 tahun berakhir. Nah, ini adalah yang bisa berhak mendapatkan SKPPKP karena ketika kita nggak punya kriteria tersebut maka kita nggak berhak atas mendapatkan SKPPKP. Yang kedua, tidak terlambat melaporkan SPT massa lebih dari 3 kali dalam 1 tahun terakhir dan keterlambatan tersebut tidak melampaui batasan penyampaian SPT massa berikutnya dan tidak berturut-turut. Yang keempat, yang ketiga, dia tidak memiliki tunggakan pajak pastinya, kecuali dia ada angsuran atau penundaan yang diizinkan. Yang keempat, laporan keuangan audit dengan predikat WTP selama 3 tahun berakhir. Dan terakhir, tidak pernah divonis atas pidana perpajakan
selama 5 tahun ini berakhir. Nah, kecuali apabila ternyata wajib pajak tersebut menemukan kondisi berikut. Apa sih kondisinya? Kondisinya adalah wajib pajak di sini dikenai penyidikan pidana perpajakan. Yang kedua, wajib pajak juga terlambat melaporkan SPT masa pajak yang tertentu selama 2 kali berturutan atau 3 kali tidak berurutan dalam 1 tahun. Dan wajib pajak tersebut terlambat melaporkan SPT tahunan itu sendiri. Nah, ini adalah kecuali wajib pajak menemui kondisi-kondisi yang berikut ini. Nah, wajib pajak persyaratan tertentu yang berhak atas SKP PKP ini menurut pasal 17 dijelaskan bahwa wajib pajak objek tersebut tidak melakukan kegiatan usaha bebas ya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi tersebut dengan peredaran usaha pajaknya tidak lebih bayar tertentu. Misalnya peredaran usaha maksimal 4,8, pajak lebih bayarnya maksimal 1 juta dan pajak lebih bayar maksimalnya adalah 0,5 dari peredaran usaha. Yang kedua adalah wajib pajak badan dengan peredaran usaha dan pajak lebih bayar tertentu, yaitu yang pertama peredaran usahanya maksimal 5 miliar dan juga pajak lebih bayarnya maksimal 10 juta. Dan juga yang terakhir, wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penyerahan dan PPN yang lebih bayar tertentu. Nah, biasanya di sini adalah penyerahannya maksimal 400 juta dan PPN lebih bayarnya maksimalnya 28 juta. Jika pemeriksa berujung pada SKP KB, maka wajib pajak bisa dikenakan kenaikan sebesar 100%. Nah, lanjut kita akan membahas terkait penagihan, keberatan, dan juga banding. Nah, ini landasan hukumnya apa? Landasan hukumnya pasal 18 Bapak Ibu sampai dengan pasal 27A UU KUP. Nah, ini adalah tingkatan hierarkinya ya, dasar penagihan pajak untuk pasal 18 ayat 1. Di atas ada STP, di bawah adanya SKPKB, ada juga SKPKBT, ada SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding maupun putusan peninjauan dari kembali itu sendiri. Nah, sebab pengenaan bunga penagihan itu sendiri diatur bahwa dalam pasal 19 pajak terutang yang berdasarkan SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding atau putusan peninjauan kembali akan dikenakan sejak jatuh tempo pembayaran hingga saat pembayaran atau diterbitkannya STP. Yang kedua, pajak terutang ini akibat izin pengausulan atau penundaan pembayaran. Yang ketiga, kekurangan pembayaran akibat izin penundaan pelaporan SPT tahunan akan dikenakan sejak jatuh tempo pelaporan umum hingga saat pembayaran. Nah, nominal bunganya adalah 2% per bulan dan bagian bulan dihitung sebagian 1 bulan penuh seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait penagihan dengan surat paksa itu juga diatur Bapak Ibu dalam pasal 20. Nah, ini ada beberapa case Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah surat paksa ini diterbitkan untuk menagih pajak akibat STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang tidak dibayar sesuai dengan jangka waktu. Yang kedua, penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak yang penanggungan. Nah, pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo untuk pembayarannya. Dan pengecualian diberikan juga melalui penagihan seketika dan sekaligus apabila pertama, penanggung pajak yang berniat atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kedua, penanggungan pajak pengalihan barang yang dimiliki untuk mengecilkan kegiatan. Ketiga, penangguhan pajak mengisyaratkan perubahan bentuk usaha dan badan usaha dibubarkan negara, penanggungannya sudah menanggung pajaknya disita hartanya oleh pihak ketiga atau yang terancam atau bisa disebut dengan pilot seperti itu. Nah, selanjutnya terkait penanggungan pajak yaitu pasal 1 angka 28 dan pasal 23 ayat 4 menjelaskan bahwa merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bayaran pajaknya meliputi apa? Ada orang pribadi, ada badan, ada wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajaknya, dan orang yang secara nyata-nyata berwenang nih menentukan kebijakan perusahaan meskipun bukan pengurusnya. Nah, hak-hak yang mendahului ini pasal 21 ayat 1, 2, dan 3 bahwa negara di sini memiliki hak Bapak Ibu mendahulukan atas barang milik penanggungan pajak. Akibat tagihan pajak yang meliputi apa? Baik dia pokok pajak, sanksi administrasi, bunga, denda, dan kenaikan, maupun biaya-biaya penagihan pajak. Nah, di sini tidak dijelaskan bahwa tidak mendahului tidak berlaku atas apa? Pertama, biaya perkara semata-mata akibat pengumuman melarang barang. Kedua,
biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang terlelang. Ketiga, biaya perkara semata-mata akibat pelelangan. Terus dan penyelesaian dari warisan itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, terkait penyebab hilangnya hak mendahulu dalam pasal 21 ayat 4 dan 5 jelaskan bahwa hak mendahulu ini akan hilang setelah batas waktu 5 tahun. Nah, itu sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, dan SKP kebetulan dan SK keberatan. Nah, putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Jangka waktu yang dihitung sejak apa ya kan? Sejak penerbitan surat paksa. Itu pemberitahuan surat paksa apabila diberitahu secara resmi, dan batas akhir penundaan ini apabila diberikan penundaan dari pembayaran. Nah, ini untuk penyebab-penyebab hilangnya hak mendahului dalam pasal 21 ayat 4 dan juga 5. Nah, dasaluarsa penagihan untuk pasal 22 ini apa? Ya kan, dasaluarsanya adalah pertama, hak penagihan pajak dasaluarsa setelah melampaui 5 tahun sejak, yaitu saat terutang pajak, berakhirnya masa, bagian tahun atau tahunan pajak, tanggal pemberitahuan surat paksa, diterimanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, penerbitan surat pemerintah penyidikan dan tindak pidana, dan juga penerbitan SKPKB nih atau SKPKBT yang mengakui atau yang mengikuti sedang vonis pidana. Nah, untuk gugatan wajib pajak atau penanggung pajak ini diatur Bapak Ibu dalam pasal 23 ayat 2. Yaitu apa? Wajib pajak dapat mengajukan gugatan kepada Badan Peradilan Perpajakan terhadap apa? Pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Kedua, keputusan pencegahan terkait penagihan pajak. Ketiga, aksesan sesuai yang prosedur dan penerbitan surat penetapan pajak atau surat keputusan keberatan. Nah, selanjutnya terkait penghapusan piutang pajak juga diatur Bapak Ibu dalam pasal 24. Itu baik di asal penghapusan dan atau wajib pajak yang piutangnya dihapuskan. Nah, sini Bapak Ibu tinggal lihat apa aja sih yang dalam kategori asal penghapusan, yaitu berlaku atas STP, SKPKB, SKPKBT, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, ya kan, surat ketetapan pajak atau biasa disebut dengan SKP atau surat ketetapan pajak tambahan atau SKPT seperti itu. Nah, selanjutnya untuk wajib pajak yang piutangnya dihapuskan ini, maka wajib pajak tidak dapat ditemukan. Kedua, hak penagihan dasaluarsa. Ketiga, dokumen dasar penagihan tidak ditemukan. Keempat, hak penagihan dasar tak dapat dilaksanakan atas pertimbangan Menko. Dan juga khusus wajib pajak orang pribadi meninggal dunia tanpa warisan, atau khusus wajib pajak badan, wajib pajak bubar, terlikuidasi atau pailit. Nah, ini yang bisa dihapuskan piutang pajak yang menurut pasal 24 itu sendiri Bapak Ibu. Nah, terkait pengajuan keberatan untuk pasal 25 ayat 1, 5 dan 7 dijelaskan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatannya hanya kepada Dirjen Pajak atas apa? Atas SKPKB, SKPKBLBT, SKPLB, SMKPN. Nah, mana ini pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, implikasi pengajuan keberatan ini meliputi apa? Yang pertama, ditangguhkannya jangka waktu pelunasan pajak yang ditetapkan surat keputusannya terkait selama 1 bulan. Nah, jumlah pajaknya ditanggung tidak dianggap sebagai hutang pajak, dan wajib pajak akan menerima tanda terima bukti penerimaan surat keberatan dalam bentuk yang pertama tanda terima yang dibuat oleh pegawai Ditjen Pajak. Kedua, resi pengiriman pos yang tercatat. Nah, ini yang akan mengakui bahwa pengajuan keberatan dari pasal 25 ayat 1, 5 dan 7. Nah, syarat pengajuan surat keberatan untuk pasal 25 ayat 2, 3, 4 ini adalah surat ditulis dalam bahasa Indonesia, memuat jumlah pajak yang terutang atau dipotong atau dipungut atau jumlah rugi yang menurut perhitungan wajib pajak, memuat alasan-alasan yang jelas, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak permintaan SKP atau tanggal pemotongan pemungutan kecuali terdapat force majeure, dan selanjutnya satu surat keberangkatan untuk satu jenis pajak dan 1 tahun pajak. Nah, khusus untuk keberatan atas SKP, ya kan, wajib pajak wajib telah membayar minimal jumlah pajak terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil dari pemeriksaan tersebut, Bapak Ibu. Nah, jika syarat tidak dipenuhi, surat keberatan tidak akan dipertimbangkan, Bapak Ibu, seperti itu. Nah,
Hak dari wajib pajak atas pengajuan keberatan ini apa? Yaitu pertama pasal 25 ayat 6 dan juga DPP-nya. Di mana di sini, dasar pengenaan pajak itu adalah wajib pajak berhak meminta dan Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan atas apa. Jadi ketika kita misalnya contoh itu dulu saya susahnya ketika mendapatkan, bukti potong PPh 23. Kalau misalnya ada orang atau pihak lawan kita yang, yang motong kita baik, biasanya dikasih bukti potong, kalau enggak gimana? Nah, kita bisa melakukan, minta Dirjen Pajak untuk memberikan keterangan, baik dasar pengenaan pajak, dasar pemotongan atau pungutan pajak, atau mungkin dasar perhitungan dari rugi itu sendiri. Nah, bagaimana penyelesaian surat, keberatan ini dalam pasal 26 ayat 1, 2, dan 3, dan 5 dijelaskan bahwa maksimal bulan sejak penerimaan atau surat keberatan Dirjen Pajak yang wajib membuat keputusan yang berupa, baik itu menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak, menambah jumlah pajak terhutang. Nah, sebelum penerbitan keputusan wajib pajak dapat menyampaikan, bukti tambahan tersebut. Atau mungkin penjelasannya ya kan, apabila jangka waktu tersebut terlewati, surat keberatan akan dianggap diterima. Nah, sanksi terkait penyelesaian keberatan. Jadi pasal 25 ayat 9 dan 10 jelaskan bahwa ada loh sanksi terkait penyelesaian keberatan, yaitu sanksi tidak berlaku jika WP mengajukan permohonan banding ya. Kalau WP nggak melakukan perubahan-perubahan permohonan banding, maka kan tetap, wajib, eee mengajukan permohonan. Yang kedua, apabila pengajuan keberatan ditolak atau diterima sebagiannya, wajib pajak dikenakan sanksi denda sebesar 50% dari pajak terutang yang berdasarkan keputusan keberatan dan pajak yang telah dibayarkan. Nah, pembuktian ketidakbenaran SKP secara jabatan, yaitu diatur dalam apa? Pasal 26 ayat 4, Bapak Ibu. Apabila wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP yang ditetapkan secara jabatan, akibat apa? Akibat wajib pajak tidak menyampaikan SPT tahunan dan juga telah ditegur. Kedua, wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Nah, yang ketiga adalah wajib pajak mengulangi pemeriksaan dan memasuki ke tempat tertentu. Nah, maka wajib pajak sini wajib membuktikan ketidakbenarannya Bapak Ibu atau SKP. Nah, jika di pembuktian ini tidak diberikan, maka keberatannya pasti akan ditolak. Nah, terkait pengajuan banding di pasal 27 dijelaskan bahwa wajib pajak hanya dapat mengajukan banding atas keputusan dan keberatan kepada Badan Peradilan Pajak di lingkungan PT UN dengan syarat apa? Pertama, permohonan tulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, disertai alasan yang jelas kenapa. Yang ketiga, diajukan maksimal 3 bulan sejak penerimaan surat keputusan dari keberatan. Yang keempat, dilampiri salinan surat keputusan dari keberatan. Nah, yang sebagai implikasi bandingnya biasanya apa? Jangka waktu pelunasan wajib pajak terkait yang ditangguhan hingga 1 bulan setelah penerbitan dari putusan banding. Yang kedua, jumlah pajak terutang bukan merupakan utang dari pajak itu sendiri. Selanjutnya, apabila pemohon ditolak atau diterima sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi denda 100% Bapak Ibu. Ini kan selisih pajak terutang menurut putusan banding dan pajak yang telah dibayar. Nah, bagaimana terkait imbalan bunga atas keberatan banding atau peninjauan kembali, ya kan? Dijelaskan dalam pasal 27A ayat 1. Apabila keberatan banding atau peninjauan kembali ini diterima sebagian atau seluruhnya, sedemikian hingga pajak yang telah dibayarkan bersifat lebih bayar. Dan maka wajib pajak berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran yang ditambahkan bunga 2% dan per bulannya selama maksimal 24 bulan. Dan juga jangka waktu itu dihitung hingga penerbitan surat keputusan dari keberatan banding ya atas penjauhan kembali sejak apa? Sejak pertama pembayaran yang menyebabkan lebih bayar. Untuk SKPKB dapat SKPKBT sebagai objek kedua, yaitu adalah penerbitan SKPN dan juga SKPLB. Nah, terkait imbalan bunga atas surat keputusan di pasal 27A ayat 1A jelaskan bahwa surat keputusan penyebaban ini pajak lebih bayar meliputi pertama, surat keputusan pembetulan, yang kedua, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, yang ketiga, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Nah, itu semua adalah data-data yang
diperlukan ya untuk imbalan bunga atas surat keputusan. Yang kedua, imbalan bunga yang dihitung dengan penerbitan surat keputusan sejak apa? Saat pembayaran penyebab lebih bayar terkait SKPKB dan SKPKBT-nya, Bapak Ibu sekalian, dan juga atau STP. Nah, penerbitan SKPN kan ada juga barang nanti dengan SKPLB. Nah, selanjutnya di sini jelaskan bahwa ada imbalan bunga atas sanksi administrasi diatur dalam pasal 27A ayat 2 dan 3, di mana denda dan juga bunga denda diatur dalam pasal 14 ayat 4 dan bunga pasal 19 ayat 1. Imbalan bunga diberikan atas pembayaran lebih dan juga sanksi administrasi. Berupa apa? Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, dan juga imbalan tersebut akan didasarkan atas surat keputusan yang mengikuti putusan keberatan, banding, atau peninjauan kembali yang meliputi kedua hal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait bagaimana pencatatan, pemeriksaan, dan juga ketentuan khusus. Nah, ini diatur dalam apa? Dalam pasal 28S sampai dengan pasal 37A UU KUP. Nah, lanjut di sini bahwa eh, pencatatan dalam pasal 28 ayat 9 itu dipergunakan sebagai dasar penentuan dari jumlah pajak terutang. Nah, apa aja sih yang menjadi acuan kok pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang apa? Tentang pertama, peredaran atau penerimaan bruto usaha, ya. Yang kedua, tentang penghasilan bruto dari luar usaha. Yang ketiga, penghasilannya tentunya bukan objek pajak. Yang keempat, penghasilan dari dikenakan PPh final. Dan terakhir, harta dan juga kewajiban. Nah, pencatatan sini dipergunakan sebagai dasar penentuan nih jumlah pajak terhutangnya. Nah, syarat pencatatan menurut pasal 28 ayat 12 ya, antara lain pertama adalah pencatatan ini dilaksanakan oleh dasar stelsel kas. Yang kedua, jangka waktu pencatatan ini meliputi 12 bulan sejak tanggal 11 Januari hingga 31 Desember. Nah, yang ketiga, pencatatan dilaksanakan secara kronologis kan, dan sistematis sesuai dengan urutan tanggal. Yang keempat, pencatatan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan juga mata uang rupiah dan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan yang disimpan minimal untuk jangka waktu 10 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan penyimpanan buku dan catatan dokumen diatur dalam pasal apa? Pasal 28 ayat 11, yaitu penyimpanan selama 10 tahun, tadi kita ngomong buku yang 10 tahun, nah ini juga dibahas nih. 10 tahun di Indonesia wajib dilakukan atas dasar pembukuan meliputi apa? Baik dia tadi ada buku, catatan, dokumen, hasil pengolahan data, dan pembukuan yang dikelola secara elektronik atau online. Dan terakhir penyimpangan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang ditempatkan kegiatan usahanya atau tempat tinggal. Yang kedua, wajib pajak badan yang ditempatkan ke kedudukannya. Nah, untuk pemeriksaan itu sendiri juga diatur dalam pasal 1 angka 25 dan pasal 29 ayat 1. Itu merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar itu dengan tujuan pertama menguji kepatuhan dong. Ketika kita ada pemeriksaan itu bukan selalu kita yang salah, bahwa kita yang keliru atau kita menyembunyikan. Bisa jadi orang pajak itu pengen menguji kepatuhan kita saja, yaitu mengetahui bahwa kewajiban perpajakannya dari PT atau CV ini sudah dilakukan belum sih? Nah, itu namanya adalah pengujian. Yang kedua, melaksanakan tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Nah, bagaimana tujuan lain pemeriksaan dalam penjelasan pasal 29 ayat 1? Nanti ada penjelasannya ya. Pertama, karena pemberian NPWP secara jabatan. Yang kedua, penghapusan NPWP. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan dari pengukuhan PKP. Yang keempat, apabila wajib pajak mengajukan keberatan, kelima, maka pengumpulan bahan penyusunan dan NPPN ini akan diperlukan untuk pencocokan baik data dan alat keterangan. Nah, penentuan wajib pajak ini di lokasi terpencil dan penentuan tempat berutang PPN, dia wajib pemeriksaan terkait penagihan pajak, pemantauan saat mulai berproduksi dan pemenuhan permintaan informasi negara atau mitra P3B itu sendiri. Nah, kewajiban dari wajib pajak yang terperiksa dalam pasal 29 ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa
Kewajiban wajib pajak tersebut terperiksa meliputi pertama, memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan atau dokumen. Yang kedua, memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu. Yang ketiga, memenuhi persyaratan untuk memberikan keterangan yang diperlukan. Nah, kewajiban wajib pajak ini untuk merahasiakan lagi informasi terkait pembukuan yang ditiadakan atas kepentingan dari pemeriksaan. Dan pemeriksaan dan juga penyegelan ini juga diatur Bapak Ibu pastinya dalam pasal 29 ayat 2 dan pasal 30, yaitu pemeriksa harus memiliki dan memperlihatkan kepada wajib pajak terperiksa nih. Mana nih tanda pengenalnya? Bapak Ibu bisa minta. Yang kedua, ada nggak surat pemerintah dari pemeriksa? Kok tiba-tiba kita diperiksa aja? Mana nih? Bapak Ibu bisa tanya dulu tanda pengenalnya dan juga surat perintahnya. Yang kedua, penyegelan dilakukan jika ternyata wajib pajak ini tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki objek penyegelan. Nah, di mana wajib pajak ini atau pegawainya ini tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Nah, yang terakhir, ketiga, wajib pajak atau kuasa tidak berada di dalam satu tempat saat pemeriksaan. Nah, selanjutnya yaitu adalah wakil dari wajib pajak. Diatur dalam apa? Pasal 32 ayat 1 dan 4, yaitu pengurus bagi wajib pajak badan atau ternyata dia kurator khusus untuk wajib pajak yang dinyatakan pilot. Yang kedua, orang atau badan pelaksana pemberesan khusus untuk WP dalam perubahan. Yang ketiga, likuidator khusus untuk WP yang dalam likuidasi. Yang kedua, wakili warisan belum terbagi. Nah, ini biasanya yang menjadi unsurnya pertama ahli waris, yang kedua adalah melaksanakan wasiat atau pengurus harta peninggalan ya. Selanjutnya, wali atau pengampu bagi anak yang belum dewasa atau orang dalam pengampunan. Nah, itu juga. Yang terakhir adalah kuasa wajib pajak bagi wajib pajak secara umum atau WP secara umum seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut lagi untuk tanggung jawab dari wakil wajib pajak yang diwakilkan dari si WP-nya. Itu diatur dalam apa, Pak? Diatur dalam pasal 32 Bapak Ibu ayat 2, yaitu bertanggung jawab secara pribadi atau secara rentang atas pembayaran pajak. Yang kedua, tidak bertanggung jawab apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak nih bahwa wakil wajib pajak tidak mungkin dibebani oleh tanggung jawab tersebut. Nah, bagaimana nih terkait kuasa wajib pajak ini diatur dalam pasal 32 ayat 3, 3A dan PMK nomor 229 PMK 3 dan 2014 bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan haknya dan memenuhi kewajiban dan memenuhi melalui surat kuasa fiskus. Nah, kedua, surat kuasa khusus bersifat tidak dapat dilimpahkan. Nah, syarat bagi kuasa itu apa? Pertama, dia harus memiliki NPWP. Kedua, telah melaporkan SPT tahun BPH. Yang ketiga, menguasai ketentuan perpajakan. Terus yang keempat, memiliki surat kuasa khusus, memiliki surat izin praktik bagi keluarga konsultan pajak, memiliki brevet atau ijazah pendidikan formal bagi kuasa non konsultan pajak itu sendiri. Nah, bagaimana pengungkapan rahasia oleh pejabat diatur dalam pasal 34 bahwa pejabat atau tenaga ahli di bidang perpajakan ini dilarang mengungkapkan rahasia wajib pajak kecuali apabila ada pertama, pejabat ini berperan sebagai saksi atau saksi ahli nih dalam pengadilan. Yang kedua, diberikan sebagai keterangan kepada pejabat, lembaga atau instansi pemeriksa keuangan negara. Terakhir, atas izin tertulis Menkyu yang diberikan untuk kepentingan negara, diberikan untuk pemeriksaan perkara pidana atau perdata atas terkait permintaan untuk hakim tersebut. Nah, pihak lain yang berhak atas keterangan pejabat atau tenaga ahli ini yaitu adalah diatur dalam pasal 34 ayat 2 ya kan. Dijelaskan bahwa pihak lain yang berhak merupakan pejabat yang berkewenangan melakukan pemeriksaan kepada keuangan negara. Meliputi apa pihak lain? Pihak bersangkutan yang menunjukkan surat tugasnya yaitu yang menyebabkan nama wajib pajak dan juga keterangan dari yang hendak diketahui. Kalau yang pertama itu dia harus memberikan lagi pejabat dari lembaga negara atau BPK dan juga pejabat dari instansi pemerintah atau BPKP itu sendiri. Nah, berikut ini adalah lingkup pejabat dan pemberi keterangan, yaitu pasal 34. Yang pertama itu ada namanya dirjen Bapak Ibu.
yang kedua ada Direktorat Jenderal Pajak, ada juga Kepala Kanwil, Kepala KPP, Kepala Kantor Pemeriksaan, Kepala Kantor Pelayanan PBB, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak itu sendiri, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, terkait peniadaan kewajiban merahasiakan oleh pihak ketiga pasal 35 bahwa keterangan atau bukti terkait wajib pajak yang dikenai pemeriksaan penagihan penyidikan pidana perpajakan wajib diberikan ketika terdapat apa? Pertama, permintaan tertulis Menq kepada bank. Kedua, permintaan tertulis Dirjen Pajak kepada akuntan publik, notaris, konsultan pajak, faktor, dan pihak ketiga lain. Dan terakhir, sebagaimana implikasi permintaan tersebut, kewajibannya merahasiakan oleh pihak ketiga dan menjadi ditiadakan. Nah, terkait pengurangan, penghapusan, dan pembatalan ketetapan pajak ini diatur dalam pasal 36 Bapak Ibu, yaitu atas jabatan atau permohonan wajib pajak Dirjen Pajak yang berwenang. Nah, ini digunakan untuk mengurangkan atau menghapus sanksi-sanksi administrasi. Akibat mungkin itu ada kekhilafan atau mungkin Bapak Ibu karena kesalahan dalam penginputan, itu boleh dimaklumi. Yang kedua, mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak dan STP yang tidak dibenarkan. Yang keempat, membatalkan hasil pemeriksaan berikut, yaitu surat ketetapan pajak atas pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa apa? Tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kedua adalah pembahasan akhir hasil, yaitu pemeriksaan bersama wajib pajak. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat yang tadi ya sama ya. Untuk permohonan wajib pajak atas pengurangan, yaitu penghapusan dan pembatalan ketetapan pajak diatur pasal 36, yaitu syarat pengajuan permohonan meliputi apa? Pertama, wajib pajak tidak mengakui keberatan. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke KPP setempat. Yang selanjutnya adalah wajib pajak juga tidak telah melunasi pajak terutangnya. Selanjutnya ada surat permohonan ditandatangani sendiri oleh kuasa dan menyebutkan jumlah pajak terutang tersebut menurut wajib pajak disertai alasan yang jelas dan meyakinkan. Selanjutnya permohonan dapat diajukan 2 kali, kecuali untuk permohonan pembatalan surat ketetapan pajak akibat hasil pemeriksaan yang ternyata hanya dapat diajukan 1 kali. Dan Dirjen Pajak ini memberikan keputusan maksimal dalam jangka waktu 6 bulan atau permohonan dianggap diterimanya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, sanksinya nih apa? Masa tadi sanksinya wajib pajak, masa petugas pajaknya nggak kena sih Pak gitu ya. Ini ada nih Bapak Ibu sanksi untuk petugas pajak. Nah, ini diatur dalam pasal apa? Pasal 36A ya. Sanksi pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila apa? Apabila ternyata petugas menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan akibat kelalaian atau mungkin kesengajaan. Kedua, pengaduan ke unit internal Kemenq hingga sanksi pidana apabila apa petugas berkhianat di luar kewenangan secara sengaja. Yang selanjutnya pidana pasal 368 KUHP yaitu petugas mengancam dan atau memeras. Ada juga pidana pasal 12 UU Tipikor. Petugas memaksa orang lain mengerjakan sesuatu dan menerima pembayaran bagi diri petugas. Yang terakhir tidak dituntut secara pidana atau perdata apabila pelaksanaan tugas didasari iktikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kode etik bagi pegawai pajak itu sendiri diatur Bapak Ibu dalam pasal 36B, yaitu kode etik yang wajib dipatuhi oleh pegawai Ditjen Pajak berdasarkan pada peraturan Menq nih nomor 1 PMK 3 tahun 2007 dan juga pelanggaran kode etik dapat dikenai pertama sanksi moral ya secara terbuka atau tertutup hukuman disiplin. Nah, selanjutnya juga pengawasan pelaksanaan nih dan penampungan pengaduan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Komite Kode Etik itu sendiri. Nah, ini ada sendiri kode etik dan sanksi-sanksi yang dikenakan untuk pegawai pajak diatur dalam pasal 36B itu sendiri. Oke, sampai sini mungkin Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang paham atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Kalau mungkin ada nanti seperti biasa Bapak Ibu ya tulis di kolom chat atau mungkin bisa bersuara. Nah, lanjut lagi yaitu adalah ketentuan pidana dan juga penyidikan. Nah, ini landasan hukumnya ada nih yaitu pasal 38 sampai pasal 44B UU KUP. Ya, lingkup pidana perpajakan ini apa? Ada 4 Bapak Ibu ya.
ada pengulangan pidana, ada pidana akibat kealpaan, percobaan pidana, dan juga pidana akibat kesengajaan. Nah, ini adalah lingkup-lingkup pidana dari pajakan itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, pidana ini akibat kealpaan disebutkan dalam wajib pajak yaitu pasal 38 dan pasal 43 ayat 1. Nah, wajib pajak akibat kealpaan dapat menimbulkan kerugian negara melalui apa? Perbuatan berikut, yaitu pertama tidak menyampaikan SPT. Yang kedua menyampaikan SPT secara tidak benar, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah pidana yang dikenakan apabila perbuatannya dilakukan bukan untuk pertama kalinya. Dalam bentuk apa? Pertama denda minimal 1 kali dan maksimal 2 kali pajak yang kurang bayar atau tidak dibayar. Dan kurungan minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun. Nah, bentuk pidana akibat kesengajaan wajib pajak itu sendiri dalam A disebutkan pasal 39 ayat 1 bahwa wajib pajak tidak mendaftarkan dikarenakan, kenapa terdapat pidana ini ya, akibat kesengajaan wajib pajak ini karena pertama, wajib pajak tidak mendaftar untuk memperoleh NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP. Ada juga wajib pajak menyalahgunakan NPWP Bapak Ibu atau status PKP. Wajib pajak tidak melaporkan SPT, wajib pajak melaporkan SPT secara tidak benar atau tidak lengkap. Wajib pajak menolak dilakukan pemeriksaan. Nah, itu juga bisa menyebabkan bentuk pidana yang kesengajaan dari wajib pajak. Selanjutnya, wajib pajak memperlihatkan buku catatan atau dokumen palsu atau tidak sesuai dengan kebenaran. Selanjutnya, wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan buku catatan dan dokumen. Wajib pajak tidak menyimpan buku catatan dan dokumen dasar pembukuan atau pencatatan, dan wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Seperti itu. Nah, sanksi-sanksinya ya, sanksi pidana akibat kesengajaan wajib pajak ini adalah berikut pengulangannya, yaitu pasal 39 ayat 1 dan 2, yaitu sanksi berlaku pula bagi wakil kuasa dan pegawai wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh turut serta mengajukan atau membantu tindak pidana, yaitu penjara minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun, dan denda minimal 2 kali, maksimal 4 kali, yaitu pajak kurang atau tidak dibayar, dan pengulangan tidak pidana sebelum 1 tahun sejak selesainya sanksi terakhir, pelanggaran pengenaan sanksi pidana atau dilipatkan selama sebanyak 2 kali. Nah, percobaan tindak pidana oleh wajib pajak ini juga diatur dalam pasal 39 ayat 3, yaitu percobaan tindak pidana mungkin dilakukan untuk tujuan mengajukan permohonan restitusi, melakukan kompensasi atau mengkreditkan pajak dalam bentuk penyalahgunaan atau mungkin penggunaan tanpa hak atas NPWP dan status PKP, dan juga penyampaian SPT secara tidak benar atau tidak lengkap. Dan pihak-pihak yang melakukan percobaan akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara minimal 6 bulan, maksimal 2 tahun, denda minimal 2 kali, maksimal 4 kali dari jumlah restitusi termohon dan kompensasi atau pengkreditan. Nah, sanksi ini berlaku pula bagi wakil kuasa dan pegawai wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh, turut serta menganjurkan atau membantu percobaan pidana. Nah, pidana akibat kesengajaan wajib pajak yang B ini diatur dalam pasal 39A. Pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan berikut. Pertama, menerbitkan atau menggunakan faktur bukti potong atau pungutan atau setoran pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Yang kedua, menerbitkan faktur pajak tanpa dikukuhkan sebagai PKP dan dikenakan sanksi pidana dalam bentuk apa? Penjara maksimal 2 tahun, minimal 2 tahun, maksimal 6 tahun. Denda minimal 2 kali, maksimal 6 kali dari jumlah pajak dalam faktur pajak atau bukti terkait. Dan sanksi berlaku pula bagi wakil kuasa dan pegawai wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh, turut serta menganjurkan atau membantu dari si tindak pidana tersebut. Nah, dasaluarsa pidana perpajakan diatur dalam pasal 40. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut selama lampau 10 tahun. Sejak apa? Sejak saatnya terutang perpajakan atau berakhirnya masa bagian tahun atau tahunan pajak. Nah, pidana oleh pejabat juga diatur dalam pasal 41, yaitu atas aduan pihak yang dilanggar kerahasiaannya, pejabat perpajakan dapat dikenai pidana apabila kealpaan tidak menjaga kerahasiaan wajib pajak. Nah, misalnya lupa nih menjaga kerahasiaan wajib pajak, wah itu bisa dikasih pidana itu pejabatnya, itu dikenakan pidana kurungan maksimal 1 tahun dan dendanya maksimal 25 juta.
secara sengaja tidak menjaga kerahasiaan wajib pajak, wah itu pidananya lebih besar lagi yaitu 2 tahun dengan denda maksimal 50 juta. Nah, pidana bagi pihak ketiga A, pasal 41A, 41B, dan 43 ayat 2 jelaskan bahwa pihak ketiga yang sengaja tidak memberi keterangan dan juga bukti terkait pemeriksaan, penagihan penyidikan pidana atas suatu wajib pajak sesuai pasal 35 atau memberi keterangan dan bukti yang tidak benar, itu bisa dikenai Bapak Ibu kurungan maksimal 1 tahun dengan denda maksimal 25 juta. Nah, apabila pihak ketiga secara sengaja mempersulit atau menghalangi penyidikan pidana perpajakan, maka dikenai pidana kurungan maksimal 3 tahun Bapak Ibu dan denda maksimal 75 juta. Nah, sanksi ini berlaku pula bagi pihak yang menyuruh, menganjurkan, atau membentuk pidana oleh pihak ketiga. Nah, pidana bagi pihak ketiga yang B, pasal 41 aja dijelaskan bahwa siapa aja sih pihak ketiga itu. Pertama, itu bisa jadi instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang tidak memberikan data informasi yang diminta Ditjen Pajak terkait pemeriksaan, penagihan, penyidikan pidana suatu wajib pajak. Diatur dalam pasal 35A ayat 1. Kurungannya apa? Maksimal 1 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Nah, pihak yang sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pasal 35A ayat 1 oleh instansi pemerintah dan lembaga asosiasi dan pihak lain tersebut. Itu kurungan maksimalnya 10 bulan atau denda maksimal 800 juta. Pihak yang sengaja tidak memberi data informasi dalam proses penghimpunan oleh Ditjen Pajak, kurungan maksimalnya 10 bulan atau denda maksimal 800 juta. Dan pihak yang menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga merugikan negara. Nah, kurungan maksimalnya adalah 1 tahun dan denda maksimalnya adalah 500 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait penyidikan pidana perpajakan, pasal 1 angka 31 dan pasal 44 ayat 1 menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana perpajakan dan menemukan tersangkanya. Nah, penyidik adalah pejabat PNS tertentu di Ditjen Pajak yang diberi kewenangan khusus. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, wewenang penyidik ini apa? Dalam pasal 44 ayat 2 jelaskan. Pertama, wewenang penyidik itu adalah menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti dari keterangan atau laporan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan terkait wajib pajak orang pribadi atau badan berikut perbuatannya. Ketiga, meminta keterangan atau bukti dari wajib pajak orang pribadi atau badan. Terus memeriksa buku catatan atau dokumen lain, melakukan penggeledahan, meminta bantuan tenaga ahli, menghentikan atau meminta seorang tinggal saat pemeriksaan serta memeriksa identitas dan bawaannya, memotret seseorang, memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi, menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang dianggap tidak perlu. Nah, pelaksanaan penyidikan pasal 44 ayat 3 dan 4 menjelaskan bahwa penyidikan Ditjen Pajak ini memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan. Pemberitahuan dan penyampaian dilaksanakan melalui penyidik pejabat polisi negara RI kepada jaksa penuntut umum. Dan penyidik Ditjen Pajak dapat meminta bantuan penegak hukum lain dan pelaksanaan kewenangan dan penyidikan. Nah, pihak-pihak yang berhak menghentikan penyidikan itu menurut pasal 44A dan 44B ada dua, yaitu penyidikan Ditjen Pajak apabila ditemui kondisi dan juga jaksa agung atas permintaan Menq apabila hal tersebut. Nah, apabila penyidik Ditjen Pajak apabila ditemui kondisi tersebut, kondisi apa? Pertama, tidak cukup bukti, ya kan? Nah, berhak menghentikan penyidikan. Kedua, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, itu juga berhak menghentikan penyidikan. Dicapainya kedaluarsa dan tersangka meninggal dunia. Nah, itu dia tidak berhak, dia akan berhak menghentikan penyidikan. Kalau untuk yang jaksa agung biasanya untuk wajib pajak yang telah melunasi jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar, ditambah sanksi administrasi sebesar 4 kali jumlah tersebut. Selanjutnya, penghentian tersebut dilaksanakan untuk kepentingan negara dan penghentian diputuskan maksimal 6 bulan sejak penerimaan permintaan. Nah, terkait hak dan kewajiban yang belum selesai, di pasal 11 dijelaskan bahwa setiap hak dan kewajiban perpajakan tahun 2001 hingga tahun pajak 2007 belum diselesaikan akan dikenakan ketentuan yaitu UU nomor 6 1983. Itu ketentuan umum tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir yaitu dengan UU nomor 16 tahun 2000. Nah, Bapak Ibu ini adalah penjelasan dari hak maupun kewajiban untuk yang KUP itu sendiri. Dari penjelasan sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mungkin ada case-case yang
terjadi atau yang pernah dialami selama ini atau ingin didiskusikan bersama oleh Bapak Ibu? Karena dalam, penyampaiannya sebenarnya KUP itu hanya membahas terkait undang-undang sebenarnya Bapak Ibu, belum, langsung kepada perhitungan atau pembahasan secara langsung terkait tarifnya. Jadi untuk awalan ini mungkin Bapak Ibu mendapatkannya teorinya dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ketika kita masuk ke pembahasan-pembahasan selanjutnya, PPh, PPN, PBB, ataupun yang sebagainya itu nanti, sudah mulai pakai perhitungan. Tapi kalau masih di KUP ini, pembahasan hari ini, tidak ada perhitungan, tapi melainkan baru melandasi pakai teori-teori maupun, bagaimana sih pelaksanaan ataupun tarif-tarif apabila kita tadi terkena telat lapor, telat bayar, denda, atau sebagainya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau mendiskusikan bersama-sama terkait ada case tertentu atau mungkin ada sharing-sharing mau bahas terkait masalah-masalah perpajakan dari Bapak Ibu yang mungkin sedang dialami Bapak Ibu, bisa didiskusikan di sini. Saya kasih waktu dan tempatnya. Karena di sini ternyata pembahasannya lebih ini ya, lebih simpel ya, waktunya juga tidak terlalu banyak dan bahasannya juga sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya dahulu atau ada yang mungkin mau didiskusikan bersama terkait, pembahasan atau ada yang mau ditanyakan terkait pajak apapun. Nah, sekarang saya kasih waktu nih, terkait pajak apapun mungkin ya, yang secara umum mau ditanyakan Bapak Ibu silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada yang KUP mungkin secara general deh. Ada yang mau diskusikan atau mungkin ada yang bingung atau ada yang kurang paham, nanti boleh ditanyakan sekarang. Atau mungkin apabila nanti Bapak Ibu mungkin ya, kalau mungkin sekarang, belum sempat bertanya nih karena mungkin lagi puasa nih kan lapar kadang-kadang ya, ya otaknya kadang-kadang, aduh puyeng gini, ngomong pajaknya siang-siang Bapak ini gitu kan. Nanti nggak apa-apa Bapak Ibu boleh tuliskan saja pertanyaan atau ada hal apapun boleh langsung chat ke saya kan sudah masuk di grup ya, atau mungkin mau tanya di grup juga nggak apa-apa, nanti bisa langsung, di apa, kita bahas bareng-bareng. Nanti coba saya cari jawabannya, nanti kita bisa diskusikan bersama, atau mungkin mau chat pribadi juga tidak masalah Bapak Ibu, dipersilahkan. Baik, sepertinya ini tidak ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ini? Kalau memang tidak ada, ya saya akan cukupkan untuk materi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena sekaranglah waktunya untuk Bapak Ibu untuk bertanya dan saya akan menjawab sebisa-bisanya saya. Jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan-sungkan, kalau yang mau bertanya silahkan bertanya sepuas-puasnya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ini, sekali lagi saya tanya kembali Bapak Ibu, apakah memang ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan bersama-sama? Ada yang kurang bingung dalam penjelasannya mungkin tadi? Atau ada yang mau dijelaskan kembali? Oh, ini sebentar ada chat ini. Oh, baik, Bu Bunga. Kalau memang dari Bapak Ibu, sementara untuk penjelasannya sudah cukup, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak untuk sesi pertama dan sesi kedua untuk KUP hari ini. Saya cukupkan, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, misalnya nggak ditanya sekarang, tidak apa-apa, nanti ditampung dulu ya, nanti ditanyakan di grup, eee, kita bisa bahas bersama-sama. Mungkin seperti itu Mbak Dila, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin karena, untuk sesi kali ini materinya sudah tersampaikan semua dan mungkin dari Bapak Ibu juga
pertanyaan-pertanyaannya masih dikumpulin dulu nih Pak Jafar Ya, siap kayaknya, siap mungkin nanti akan disampaikan di grup atau boleh kalau ada yang siap. mau ditanyakan langsung bisa personal chat juga ke Pak Jafar. Mungkin itu tadi sesi kelas kita pada hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Jafar selaku pemateri kita, coach kita pada hari ini dan juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dari pagi tadi sampai sesi kedua ini. Nanti untuk record kelasnya dan juga untuk materinya sudah saya share di grup, kalau misalnya ada yang, masih susah nyari materinya juga boleh chat ke saya, nanti saya kirimkan secara personal, dan untuk record-nya akan kami proses sesegera mungkin, nanti akan langsung di-upload dan apa sih, maksudnya dikirimkan juga ke grup, jadi Bapak Ibu bisa tonton lagi juga untuk kelas hari ini. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua dan Pak Jafar. Kita bertemu di kelas selanjutnya, mungkin, itu yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Kalau ada yang mau bertanya sekali lagi, kami buka grup seluas-luasnya untuk Bapak Ibu bisa bertanya di sana. Mungkin itu, terima kasih kepada semuanya. Nanti, izin, record-nya saya share setelah saya tutup dulu Zoom-nya. Terima kasih kepada Siap. Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.